BTTH Kaisar Api, episode 220. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini sudah terpecahkan. Xiaoyan baru saja melihat kakak laki-lakinya kembali ke celah, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan nada terkejut. Ya, dengan teknik formasi yang diberikan Zulau kepadaku, aku bisa memenjarakan orang ini untuk sementara, kata Xiaoyan pelan. Hei, Sujin, sepertinya kau benar kali ini. Xiaoyan ini sepertinya setara dengan Yin Yin Tong. Yanqi merenung dalam hati. Tentu saja, mereka bertiga memiliki pandangan yang luas, jadi teknik petir itu sangat mengejutkan Yanqi. Karena buaya darah giok gelombang liar telah dipenjara sementara, maka kita masuk ke kolam, kata Yanqi. Kolam sungai darah mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Semakin dalam Anda menyelam, semakin besar tekanannya. Anda harus melakukan apapun yang Anda bisa. Soal misterinya, kalian akan tahu saat kalian turun secara terpisah, kata Yanqi. Aku tidak harus pergi, kan? Aku akan melindungi hukum untukmu. Xiaoyi, yang berada di sampingnya, tertawa, tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kolam sungai darah di bawahnya. Turunlah untukku. Begitu suara Xiaoyi jatuh, Yanqi langsung digendong dengan satu tangan dan dilemparkan tepat ke bawah. Yanqi tua, kau. Xiaoyi tidak dapat menggerakkan tenaganya, dan dilempar ke bawah oleh Yanqi, menimbulkan gelombang ombak. Kolam sungai darah memiliki manfaat yang tak terlukiskan untuk Anda. Selain itu, cairan hantu darah mati dapat ditelan setelah memasuki kolam sungai darah, dan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, dia melesat pergi tepat di bawah. Xiaoyan, terima kasih. Pada saat ini, Mu Yingying mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan, lalu tanpa ragu, dia langsung menuju kolam sungai darah di bawah. Mu Yingying tahu bahwa saudaranya Yanqi sangat membutuhkan kolam sungai darah ini untuk menyembuhkan penyakit gelap di tubuhnya, dan jika Xiaoyan tidak berhadapan dengan penjaga itu, dia akan kehilangan banyak usaha. Gadis ini, Xiaoyan menatap tanpa daya ketiga orang itu yang mengalir ke dalam kolam sungai darah, tersenyum tipis, lalu tanpa ragu, menempatkan segel jiwa tirani di celah besar itu, tepat menghadap kolam sungai darah di bawah, tersapu. Dan di bawah celah itu, formasi besar di atas kolam sungai darah, sosok buaya darah giok gelombang liar yang gemetar, dapat dilihat bahwa jika Anda ingin melepaskan diri dari belenggu ini, jelas akan membutuhkan banyak waktu. Tubuh Xiaoyan baru saja memasuki kolam sungai darah, dan tiba-tiba semburan dingin yang menyegarkan datang dari air kolam. Air kolam es. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk menggigil. Setelah menelan cairan darah hantu mati, turunlah dan lihat apa yang memanggilku samar-samar di bawah kolam sungai darah ini. Tatapan Xiaoyan menjadi dalam, seolah-olah di dalam kegelapan, kolam sungai darah ini adalah yang paling dalam. Di dasar, sebuah panggilan datang. Sabu-sabu. Dengan rencana di benaknya, Xiaoyan tak berani ragu. Ia langsung menggunakan kekuatan api suci untuk membungkus tubuhnya, lalu terus turun. Di kolam sungai darah, tekanan meningkat saat Anda turun, tetapi peningkatan dalam diri Anda juga sangat besar. Tekanannya sungguh kuat. Setiap kali ia jatuh, Xiaoyan merasakan semburan rasa sakit dari tubuhnya. Namun, karena alasan ini, Xiaoyan juga menyadari bahwa setiap kali air berwarna merah darah itu bersentuhan dengannya, tubuhnya akan memancarkan jejak kekuatan yang sangat misterius. Seiring bertambahnya kekuatan itu, ki bertarung dalam tubuh Xiaoyan pun perlahan membaik. Di sini saja, serap sebagian kekuatan kolam sungai darah terlebih dahulu, lalu lahap cairan hantu darah yang mati. Xiaoyan kembali tenang, lalu memejamkan mata dan berkonsentrasi menyerap kekuatannya. Dan Xiaoyi dan Mu Yingying sama seperti Xiaoyan, tetapi Yanqi itu menuju ke dasar kolam sungai darah, lalu apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Saat Xiaoyan dan keempatnya memasuki kolam sungai darah juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Brengsek, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling? Apa kau tidak takut memicu perang antar sekte super ketika kau terang-terangan menyerang sekte super lainnya? Di atas batu, dua sosok samar berbicara perlahan. Keduanya tentu saja adalah dua orang dari rumah boneka, Hua Lexin dari tahap awal Seven Star Dodi dan Hua Feng, kakak senior Hua Feng yang merupakan Master Seven Star Dodi yang lengkap dan kuat. Adik laki-laki, jangan tidak sabar. Bagaimanapun juga, ini adalah sungai darah, dan hidup dan mati itu penting. Dan aku selalu merasa bahwa kali ini keluarga kerajaan Xuanling tampaknya sangat salah. Hua Feng,
sang kakak senior berkata sedikit. Kakak senior, apa yang kau katakan? Hua Lexin tak dapat menahan diri untuk bertanya. Beberapa hari yang lalu, keluarga kerajaan Xuanling 3 hari bertempur sengit melawan murid-murid Wan Jianmen, dan bahkan Jianxin pun dikalahkan. Wan Jianmen dikenal sebagai kepala sekte Super Xuantian kami, dan kekuatan Jianxin bahkan lebih tak terduga. Orang sekejam itu akan menderita di bawah keluarga kerajaan Xuanling. Aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling sedang bermain-main. Saat ini, Hua Feng berkata sedikit. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hua Lexin menjadi bingung setelah mendengar ini. Di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, saudara-saudara senior lainnya sudah mundur. Jadi, kali ini, di antara yang terkuat, hanya aku, Kaisar Do Bintang 7, yang berhasil. Jadi, aku tidak mungkin berkonflik langsung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Pertama, bergabunglah dengan tim rumah boneka kita. Tempat terakhir api suci, yang kupercaya, akan menentukan hasil yang sebenarnya. Lagi pula, dengan hubungan yang begitu buruk antara Paviliun Dupa Terbakar dan keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keduanya akan menjadi variabel terbesar dalam persaingan sekte ini, kata Hua Feng. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak senior. Hua Lexin mengangguk setelah mendengar ini. Lagi pula, tidak ada cara yang baik saat ini. Meskipun mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte sebelumnya juga dapat berpartisipasi kali ini, banyak mantan murid sekte yang menonjol sedang mengundurkan diri. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung menuju pinggiran Sungai Darah, dan serangkaian perubahan juga terjadi di tempat lain. Kau baik-baik saja. Melihat ini, beberapa orang di istana kuno yang sunyi bertanya perlahan. Saudara Feng Hong, terima kasih banyak. Melihat bahwa ia telah lolos dari kejaran 3 hari keluarga kerajaan Xuanling, Song Yue melindungi Hong Qian, mengepalkan tinjunya, dan tersenyum pada Feng Hong. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Jika kau ingin berterima kasih atau berterima kasih kepada kakak senior kami, kata Feng Hong sambil tersenyum. Feng Lin, bukankah kamu mundur? Kenapa? Jianxin di samping menahan luka di tubuhnya dan berkata kepada kepala 3 orang di aula kuno yang sunyi di depannya. Hehe, tepat setelah aku keluar dari Bea Cukai, aku bertemu dengan sekte dan kompetisi pun dimulai, dan aku diutus oleh guru untuk memimpin tim, ujar Feng Lin, tubuh kekar kakak laki-laki dari kuil kuno yang sunyi, sambil tersenyum tipis. Jianxin, bagaimana bisa kau? Setelah Feng Lin selesai tertawa, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia langsung berkata. Kita dikalahkan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Jianxin, meskipun enggan mengakuinya, berkata tanpa daya. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Feng Lin menatap ke kejauhan dan berkata dengan ringan. Itu sangat kuat. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, aku berhasil mengalahkannya, tetapi setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu petualangan apa yang dia alami. Kekuatannya hampir mencapai tahap awal Do di bintang 8, dan dia selamat dari bencana kematian, kata Jianxin dengan suara berat. Bahkan tampaknya ada sesuatu yang sangat tersembunyi di tubuhnya. Benda itu, setiap kali aku melawannya, selalu membuatku merasa sangat kesal. Akhirnya, Kenshin angkat bicara. Dan mendengar suara Jianxin, hati semua orang tenggelam, jelas memikirkan tindakan balasan. Sabu-sabu, kekuatannya sungguh murni. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan telah berendam di kolam sungai darah selama beberapa hari. Sesekali, setelah terbiasa dengan kekuatan aneh kolam sungai darah, ia akan mengandalkan kekuatan api suci yang terus-menerus berkurang. Dan setiap kali jatuh, tekanan yang sangat besar akan menimpa Xiaoyan. Dengan tekanan ini, kemampuan tirani tubuh Xiaoyan pun perlahan berubah. Xiaoyan membuka matanya perlahan, mengembuskan beberapa napas tak terlihat, dan melalui penyerapan kekuatan misterius di kolam sungai darah akhir-akhir ini, Xiaoyan telah melangkah perlahan menuju tahap tengah Kaisar Do bintang 7. Perlu diketahui bahwa energi yang dibutuhkan untuk setiap level di Do Di sangat besar. Hanya dalam beberapa hari, tubuh Xiaoyan terisi penuh, yang cukup untuk mengungkap misteri kolam sungai darah ini. Hampir, sudah waktunya minum cairan hantu darah kematian, kata Xiaoyan perlahan, lalu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah manik yang diselimuti energi hantu aneh muncul di tangannya. Entah kenapa, ketika cairan hantu darah mati ini baru saja muncul, ki hantu terluarnya dan ki hantu di kolam sungai darah justru beresonansi, tapi Xiaoyan mencium sesuatu dari cairan hantu darah mati itu. Kekuatan kematian yang hanya bisa dimiliki oleh Do di bintang 8 yang kuat. Saya tidak tahu apakah kita bisa membuat terobosan lebih lanjut dengan cairan hantu darah mati dan kolam sungai darah. Saat ini,
kekuatan Kaisar Do Bintang 7 di tahap awal sudah cukup untuk menghadapi kekuatan lain. Meskipun ada banyak cara, pada akhirnya, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Dan dalam pertempuran terakhir Api Suci, pertemuan 3 hari keluarga kerajaan Xuanling sangatlah penting. Di antara 3 hari pertemuan keluarga kerajaan Xuanling, separuhnya telah mencapai Kaisar Do Bintang 8, dan separuhnya lagi adalah Kaisar Do Bintang 8 tahap awal yang sejati. Tatapan Xiaoyan semakin dalam, dan ekspresinya yang tegas pun muncul. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menggunakan benda ini? Menelannya langsung. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke cairan darah hantu mati di tangannya, tetapi langsung linglung. Jelas, meskipun seorang alkemis tahu nilai benda ini, Xiaoyan tidak tahu cara menggunakannya. Kalau mau mati, telan saja. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, sebuah suara muram perlahan bergema di benaknya. Jimat pemakan jiwa. Xiaoyan sangat gembira. Senior, bagaimana cara menggunakan benda ini? Meskipun Xiaoyan tidak tahu keberadaan seperti apa yang ada di dalam jimat pemakan jiwa, dengan bernegosiasi dengan pamannya, sudah cukup untuk melihat bahwa orang di dalamnya juga seorang pria yang kuat. Cairan hantu darah mati, ini adalah sesuatu yang melahirkan kekuatan kematian di tubuhmu. Kekuatanmu saat ini baru di tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Kalau kau menelannya seperti ini, aku khawatir kalau kau membiarkan api suci itu, kau akan meledak dan mati seketika. Sebuah suara terdengar dari jimat pemakan jiwa. Ini benar-benar berbahaya. Xiaoyan tak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar ini. Jika kau ingin menyerap benda ini semaksimal mungkin, kau harus melawan racun dengan racun, kata Soul Eater. Menangani racun dengan racun. Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan terus berputar, jelas sedang memikirkan sesuatu. Cairan hantu darah mati, kolam sungai darah. Benarkah begitu? Xiaoyan tertawa kegirangan. Ruzi bisa diajari. Ya, dengan bantuan kekuatan kolam sungai darah, cairan hantu darah yang mati akan melemah, sehingga dapat diserap olehmu dengan lancar. Kolam sungai darah terbentuk dari ki hantu dan darah manusia-manusia kuatmu, ditambah iklim khusus, yang mengandung ki hantu dahsyat yang dapat melemahkan ki hantu secara signifikan, sehingga kau dapat menyerap esensi cairan hantu darah mati secara maksimal. Kekuatan murni. Jika tidak ada kolam sungai darah, saya khawatir orang biasa tidak akan bisa menyerap cairan hantu darah orang mati dengan lancar. Lagi pula, energi hantu yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Kalau begitu, ayo kita mulai, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Hati-hati kalau menelannya sebentar, aku selalu merasa ada sesuatu yang najis di sungai darah ini, kata Soul Eater. Hal-hal yang najis. Xiaoyan hendak memulai, tetapi ketika mendengar kata-kata itu, ia menjadi bingung. Karena jimat pemakan jiwa merupakan benda di dunia hantu, benda najis ini sudah pasti bukan hantu atau napas manusia. Aura di sini agak mirip dengan Gorevin Kiri yang kau bunuh di pegunungan gurun sebelumnya, tapi auranya jauh lebih kuat daripada Gorevin Kiri, kata Soul Eater. Lebih kuat dari utusan Kiri Gorevin. Xiaoyan mengerutkan kening. Sosok Xiaoyan yang perkasa, utusan Kiri Gorevin, masih terbayang jelas di benaknya. Jika bukan karena Seng Yan dan para senior, aku khawatir terakhir kali dia pergi ke pegunungan gurun, Xiaoyan pasti sudah mati dan tak bernyawa. Dan kekuatan utusan Kiri Gorevin juga telah mencapai puncak kekuatan kaisar manusia yang bertarung. Jika benda-benda di sini lebih kuat dari kematian, maka mungkin. Do Xian. Bagi Xiaoyan saat ini, sosok yang hebat seperti Do Xian adalah sebuah bencana. Kau melahapnya dulu, dan setelah melahapnya, kau masih harus turun ke dasar kolam ini bersamaku. Setelah Master Soul Eater selesai berbicara, ia terdiam tanpa suara. Apakah ada sesuatu yang najis? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, menambahkan kekuatan jahat dari 4 bintang surgawi keluarga kerajaan Xuanling, dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Lupakan saja, kita bicarakan setelah menelan cairan hantu darah mati. Ia menekan keraguan di hatinya sejenak dan berkata, cairan hantu darah mati, kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiaoyan langsung berkata pada cairan hantu darah mati di tangannya, lalu langsung menutup matanya. Hoa! Kekuatan jiwa yang sangat besar meletus langsung dari tubuhnya, dan kemudian kolam sungai darah yang selalu tenang ini tiba-tiba menjadi gelisah, dan energi hantu yang tak tertandingi berkumpul ke arah Xiaoyan. Dan dengan munculnya ki hantu yang begitu besar, ki hantu pada manik-manik cairan hantu darah mati menghilang dengan cepat. Ini benar-benar berguna. Melihat ini, Xiaoyan langsung gembira, sepertinya senior di jimat pemakan jiwa ini benar-benar tidak menipunya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memobilisasi ki hantu di kolam sungai darah,
karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia ingin melahap cairan hantu darah orang mati, dia hanya bisa melahap lapisan terluar ki hantu setelah dia mencairkannya, kalau tidak, dia akan terbakar. Anak kecil yang sangat pintar, dan Yan Qi, yang tidak jauh di bawah Xiao Yan, juga perlahan membuka matanya saat ini. Karena mereka semua sudah mulai melahap, maka aku hanya bisa menyerahkan hal-hal berikut. Lebih baik menyembuhkan penyakit gelap di tubuhmu sesegera mungkin. Tapi aneh, di kedalaman sungai darah, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku, gumam Yan Qi, tetapi bagian punggungnya yang paling mudah diabaikan adalah noda darah yang sangat menakutkan. Benar saja, Mu Yingying di kejauhan merasakan gejolak tiba-tiba dari kolam sungai darah, dan langsung menyadari keanehan cairan hantu darah mati ini, jadi dia menemukan cara untuk mengatasinya. Sedangkan Xiao Yi, sungguh mengejutkan ketika mengetahui bahwa ia terus menyerap kekuatan misterius di kolam sungai darah, dan ternyata membuat kekuatannya meningkat perlahan-lahan. Akhirnya baik-baik saja, Xiao Yan menatap cairan darah hantu mati di tangannya, dan tak dapat menahan rasa gembira di matanya. Sehari berlalu, dan manik-manik cairan hantu darah mati berwarna hitam dan putih juga menampakkan wujud aslinya. Cairan hantu darah mati yang asli dikelilingi oleh lingkaran ki hantu yang sangat gelap. Melalui ki hantu yang aneh ini, neraka di dalamnya sepenuhnya terhalang. Namun, saat Xiao Yan memobilisasi hantu-hantu di kolam sungai darah, Ki memasuki cairan hantu darah mati, dan tiba-tiba gas hantu terluar seperti balon kempes, larut dengan cepat. Ini adalah cairan hantu darah orang mati yang asli, kata Xiao Yan penuh semangat sambil memegang seluruh tubuh Manik Anglika di telapak tangannya. Pada saat ini, lingkaran kekuatan yang menyilaukan terus muncul dari Manik-Manik Baizi. Kekuatan ini membuat Xiao Yan tak kuasa menahan rasa takjub. Kekuatan kematian, keberhasilan dan kegagalan, sekarang juga. Ayo, kata Xiao Yan sambil tersenyum bebas dan santai. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya terangkat sedikit, dan seluruh tubuh Manik Anglika didorong langsung ke mulutnya oleh Xiao Yan. Weng berdengung. Cairan darah hantu Baizi yang mati baru saja mengalir ke mulut Xiao Yan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang hampir gila meledak. Perasaan itu membuat Xiao Yan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar, dan ia tak kuasa menahan gemetar tubuhnya. Karena sudah masuk ke mulutku, apa alasanmu untuk kabur? Tanya Xiao Yan, pria kuat yang menahan cairan darah hantu kematian dan melancarkan perlawanan yang sangat kejam. Dan saat pikiran Xiao Yan baru saja jatuh, tiba-tiba tubuh Xiao Yan, tubuh abadi dilepaskan, dan seluruh tubuh menunjukkan cahaya keemasan, api suci kuning membumi membungkus seluruh tubuh, ditambah kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar. Dalam 4 di bawah tekanan umum Xiao Yan, cairan hantu berdarah itu sangat tidak mau ditekan oleh Xiao Yan. Guru, dengan suara, Xiao menelan darah dari darah orang mati. Dan saat Baizi Dead Blood Ghost Liquid memasuki tubuhnya, seluruh anggota tubuh dan tulang di tubuh Xiao Yan seakan terbuka, dan aliran kekuatan besar tiba-tiba meledak keluar. Weng berdengung, dan cairan hantu darah mati berwarna putih itu seolah tahu bahwa ia sedang ditelan dan dimurnikan oleh Xiao Yan, dan melawan dengan panik, mencoba melepaskan diri, tetapi Xiao Yan punya banyak cara untuk membiarkan cairan hantu darah mati itu lolos. Kuat, dan tanpa jejak vitalitas. Huhuhu, jejak kekuatan Baizi terus muncul dari anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang tidak pernah ia gunakan, benar-benar menggila saat ini. Dan binatang buas Xiao Yan yang berapi-api, yang telah tertidur di Laut Doki, juga perlahan membuka pupilnya dan mengawasi dengan waspada energi putih yang mengandung kekuatan kematian yang mengalir ke Laut Doki. Orang ini tampaknya adalah orang yang merasakan kekuatan kematian itu tidak baik. Xiao Yan juga berkata dengan cukup lucu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Entah mengapa, Doki di Laut Dokinya berubah menjadi binatang buas yang berapi-api, tetapi menghadapi binatang buas yang berapi-api seperti ini, Xiao Yan hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentangnya, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Raung, di Laut Doki, Dou He yang tersegel berdiri diam di sampingnya, dan Seng Yanjing juga berbaring diam di sampingnya. Hanya binatang buas berapi ini dengan lebih dari 23 jenis api di sekujur tubuhnya, menghadapi kekuatan Baizi. Dia meraung perlahan, dan dari suara itu, bisa dilihat bahwa ada sedikit kebencian. Anak kecil, inilah kekuatan maut. Aku harus menyatukan semangat juangku agar bisa terlahir dengan kekuatan maut. Karena kau sudah memakan semua doki di tubuhku, benda ini hanya bisa kau makan. Xiao Yan berpikir sejenak dan mengira binatang api itu telah memakan doki di Laut Doki, jadi dia berkata, "Ho ho ho." Seolah merasakan niat Xiao Yan, binatang api itu meraung beberapa kali di dalam benak Xiao Yan,
seolah berkata, benda ini terlalu tidak enak, aku tidak akan memakannya. Kau pemilih soal makanan. Xiaoyan cemas. Jika binatang api ini tidak melahap kekuatan maut Baizi, apa yang telah dia lakukan beberapa hari ini mungkin akan sia-sia. Berhenti bicara omong kosong. Berikan padaku. Raung Xiaoyan saat dia melihat bahwa dia terlalu lemah, suaranya meninggi beberapa lonceng. Ho ho ho. Binatang api itu merasakan amarah Xiaoyan, dan langsung meraung beberapa kali sebagai perlawanan. Melihat Xiaoyan tidak berniat bertobat, ia pun tidak berani melawan, dan sangat enggan. Ketika ia berjalan ke sisi pasukan maut putih, ia tampak seperti tidak memiliki cinta pada kehidupan. Ngomong-ngomong, kekuatan kematian itu aneh sekali. Kekuatan kehidupan yang normal berwarna putih, tapi kekuatan kematian berwarna hitam. Kenapa kekuatan kematian murni dalam cairan hantu sialan ini malah berwarna putih? Mungkinkah karena dunia hantu di sini makmur? Tanya Xiaoyan curiga. Hei, si kecil ini menarik. Lautan ki pertempuran manusia telah membentuk benda-benda spiritual langit dan bumi, dan lautan ki pertempuran orang ini mungkin telah membentuk puluhan benda-benda aneh langit dan bumi. Aku ingat situasi ini. Tidak banyak orang di seluruh dunia, kan? Di masa depan, jika binatang api ini bisa sepenuhnya berubah menjadi sosok manusia ketika mencapai Dosian, aku khawatir orang-orang itu akan berdiri di puncak dunia ini di masa depan. Sang master pemakan jiwa merasakan keberadaan binatang api di tubuh Xiaoyan, lalu tersenyum tipis. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu. Kalau dia tahu, apalagi puluhan keajaiban langit dan bumi, ada 22 api berbeda di benua Doki hanya dengan membicarakannya, sehingga membentuk Kaisar Yan, belum lagi keajaiban langit dan bumi lainnya. Mengapa kamu berdiri diam? Makanlah. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk meraung saat merasakan binatang buas yang berapi-api di laut Doki itu berdiri tak bergerak di samping kekuatan putih kematian itu dengan tatapan tak bernyawa. Brengsek, akhirnya aku mendapatkan cairan hantu darah mati, dan akhirnya menghilangkan hantu di dalamnya. Apa kau masih tidak menyukainya? Kau tidak tahu kalau meletakkan benda ini di luar akan memancing kecemburuan banyak ahli. Xiaoyan langsung dimarahi oleh kobaran api. Gulu-gulu, binatang api itu tampak sangat spiritual. Setelah diraung satu demi satu oleh Xiaoyan, ia tak berani berhenti. Karena takut akan apa yang akan dilakukan Xiaoyan, ia mengangkat telapak tangannya yang kecil dan lembut dengan lembut dan saling berhadapan di udara. Pergilah bersama kekuatan kematian putih itu. Kekuatan kematian dari 4 dewa dan tidak ada Tuan Baizi dipanggil oleh binatang api dan tersapu langsung ke tubuh binatang api. Sabu, hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan kematian Baizi ditelan oleh monster api. Binatang api itu dikelilingi oleh 23 jenis api, dan dengan masuknya kekuatan maut, ia tidak menimbulkan masalah apapun. Satu-satunya perbedaan adalah setelah melahap energi kekuatan maut, binatang api itu tampak lapar dan sedikit menyusut. Setelah binatang api menelan kekuatan kematian, Xiaoyan merasakan kekuatan hitam aneh perlahan muncul dari tubuhnya. Ini kekuatan kematian. Namun Xiaoyan tak tergerak, bahkan tertawa, dan langsung berkata, Kaisar Do Bintang 7 berada di tahap tengah. Namun, dia belum siap untuk bergembira. Terobosan mendadak itu juga karena kekuatan kematian, dan promosi itu merupakan perkembangan alami. Kaisar Do Bintang 7 berada di tahap tengah. Xiaoyan tak dapat menahan tawa saat merasakan kekuatan di tubuhnya untuk menerobos karena ia telah menelan kekuatan kematian. Menurut dugaan Xiaoyan, meskipun kekuatannya saat ini hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, ia dapat melawan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7 tanpa menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Terlebih lagi, bahkan dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 8, ia tidak takut, karena sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan kematian yang lahir di dalam tubuhnya. Namun, di antara pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7, dengan kombinasi hidup dan mati, saya khawatir Xiaoyan dapat tetap tak terkalahkan. Jangan terlalu cepat bahagia. Dendammu yang menghilang dengan cara aneh memang telah dimakan oleh binatang api. Apakah ini hal baik atau buruk, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Ketika Xiaoyan sudah merasa puas, semburan air dingin dituangkan dari jimat pemakan jiwa. Senior, apakah kamu tahu? Xiaoyan sangat gembira ketika mendengarnya. Aku tahu beberapa, kata Soul Eater ringan. Binatang api itu, apa sebenarnya dia? Xiaoyan buru-buru bertanya ketika dia tahu jimat pemakan jiwa. Jika semangat juangnya benar-benar dimakan oleh binatang api itu, bagaimana mungkin binatang api ini bisa lahir di dalam tubuhnya? Berbagai pertanyaan mengganggu Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya bisa meminta bantuan. Api dengan 23 warna di tubuhmu termasuk keajaiban dunia, kan?
Setelah beberapa saat, sang pemakan jiwa berbicara langsung. Ya, Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menjelaskan api aneh itu langsung kepada jimat pemakan jiwa. Jadi begitu, menurut apa yang kau katakan, binatang api ini seharusnya merupakan gabungan dari 23 jenis api yang berbeda. Mendengar ini, pemakan jiwa tampak percaya diri. Apa? Xiaoyan tak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar ini. Aku ingat bahwa di antara para peri api, ada seorang yang maha kuasa di zaman dahulu. Guru Agung menggunakan api sebagai sumbernya, dan konon beliau berasal dari alam yang lebih rendah seperti Anda. Dengan teknik kultivasinya yang aneh, beliau mencari api suci untuk melahapnya di sepanjang jalan. Hanya dalam beberapa ratus tahun, beliau sudah berada di antara puncak-puncak alam Seribu Agung. Saya sangat lemah saat itu, tetapi saya beruntung memiliki hubungan dengannya. Napasmu sepertinya merasakan kehadirannya. Soul Eater seakan teringat sesuatu, lalu berkata perlahan. Roh api, teknik aneh, melahap api suci. Mungkinkah? Dan setelah Xiaoyan selesai mendengarkan jimat pemakan jiwa, tebakan berani muncul di benaknya. Dia memiliki nama yang tidak diketahui. Kaisar Tuoshe, ucap jimat pemakan jiwa itu dengan penuh hormat. Apa? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia terkejut, nama ini terlalu familiar baginya. Terlebih lagi, ia dapat membuat jimat pemakan jiwa, yang selama ini dianggap sombong dan dipandang sebelah mata, menjadi begitu disegani, memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan Kaisar kuno Tuoshe. Meskipun aku tidak tahu mengapa binatang api di tubuhmu muncul, tapi menurutku aura pada binatang api ini sangat mirip dengan Yang Maha Kuasa, jadi kupikir mungkin ada hubungan antara keduanya. Tentu saja, terlepas dari apakah hubungan ini baik atau buruk, dan seperti apa hubungan itu, kau tetap harus mencarinya sendiri, kata Soul Eater perlahan, jelas hanya itu informasi yang bisa ia berikan kepada Xiaoyan. Kalau begitu, aku khawatir binatang api ini adalah keturunan Kaisar Tuoshe. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tak bisa menahan diri untuk berkata. Jadi, Xiaoyi dan binatang api itu sama-sama keturunan Kaisar Tuoshe. Tiba-tiba, Xiaoyan seakan menyadari sesuatu, dan langsung berkata. Hei, aku tidak tahu tentang itu. Tapi Xiaoyi sekarang adalah peri api sungguhan, dan dia juga memiliki segel reinkarnasi di tubuhnya. Aku khawatir itu sangat mungkin, kata Soul Eater sambil tersenyum. Ini benar-benar merepotkan, kata Xiaoyan cemberut tanpa daya. Para prajurit akan membendung air dan menutupi tanah. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Xiaoyan tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal ini, jadi ia segera menekan rasa ingin tahunya tentang Xiaoyi dan binatang api itu, lalu berkata perlahan. Karena kau sudah menyerap darah orang mati, saatnya turun bersamaku untuk melihatnya. Di bawah ini, ada hal-hal baik, kata Soul Eater dengan rakus. Aku juga merasakan ada sesuatu yang memanggilku dari bawah, dan setiap kali aku menggunakan kekuatan jiwaku, panggilan itu semakin kuat. Apa-apaan ini? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia langsung menggunakan api suci untuk mengisolasinya. Lihat ke bawah kolam sungai darah. Sekilas, air kolam yang sangat merah tua itu membuat Xiaoyan merasa seperti berada di jurang yang sangat dalam. Pergilah, turunlah dan lihatlah. Jangan khawatir, ada aku. Setelah beberapa saat, sang pemakan jiwa berkata langsung. Oke, mendengar ini, Xiaoyan langsung setuju. Ini adalah tempat di mana hantu-hantu bersikap sombong, tetapi dia memiliki jimat pemakan jiwa, jadi dia secara alami tidak takut, dan Xiaoyan sangat penasaran dengan apa yang ada di bawahnya. Crash! Api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan, lalu turun terus-menerus dengan bantuan dampak kekuatan jiwanya. Setiap beberapa puluh meter ke bawah, Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura hantu yang menakutkan di air kolam sungai darah menjadi lebih menghangatkan hati. Hantu yang aneh sekali, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika melihat air di sekitarnya telah berubah dari merah tua menjadi hitam pekat. Bagaimana? Setan kecil, apa kau takut? Jimat pemakan jiwa telah bercokol di depan Xiaoyan, merasakan Xiaoyan tiba-tiba berhenti bergerak, lalu berbicara perlahan. Tidak, aku hanya berpikir bagian atas kolam sungai darah ini berwarna merah tua. Bagaimana mungkin ada aura hantu sekuat itu di bawahnya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, apa ini? Di puncak kekuasaan guru ini, hantu-hantu dilepaskan, belum lagi sungai darah kecil ini, bahkan benua Xuanlingmu pun akan musnah dalam sekejap. Sebuah suara bangga terdengar dari jimat pemakan jiwa. Ayo pergi, seharusnya sudah hampir sampai. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, memutar matanya dengan jimat pemakan jiwa, dan langsung berkata. Bocah kecil ini,
Si pemakan jiwa menyadari bahwa Xiao Yan telah mengalihkan pandangannya ke arahnya dan tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. 500 meter, sialan, hantu sekuat ini, hantu ini benar-benar menggerogoti kekuatan api suciku. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Jangan khawatir, itu hampir sampai. Tunggu," dan suara berapi-api yang sangat terang pun terdengar dari tubuh utama Soul Eater. 700 meter, tidak mungkin, hantunya terlalu kuat. Pegang aku. 800 meter. Kalau begini terus, api suci yang menyelimuti tubuhku akan dimakan habis oleh energi hantu, dan kita semua akan mati di sini. Jangan ngomong sembarangan, percepat. Aku pernah lihat itu, aku jamin kamu sepadan dengan uangnya. 1000 meter. Tidak, ini sudah batasnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa telah mencapai batasnya, tatapannya tiba-tiba tertarik oleh pemandangan di depannya. Yaitu, keterampilan bertarung jiwa. Keterampilan bertarung jiwa. Suara terkejut Xiao Yan perlahan bergema di dasar kolam sungai darah. Dan melalui suara Xiao Yan, apa yang terpantul di depan Xiao Yan dan jimat pemakan jiwa adalah sebuah objek di dasar kolam sungai darah, yang berukuran sekitar 5 meter. Dasar sungai terbentang tenang di bawahnya, yang tampaknya diisolasi oleh suatu kekuatan misterius, dan di atasnya, dua hal yang sangat mempesona berdiri perlahan. Di sisi kiri dasar sungai terdapat gulungan perak yang terbungkus cahaya cian. Gulungan itu perlahan-lahan mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa Xiao Yan. Di sebelah kanan terdapat lonceng seukuran telapak tangan. Di atas lonceng, seluruh tubuhnya dipenuhi bau darah yang tak biasa. Keterampilan bertarung jiwa, lonceng sungai darah. Dua suara yang sangat terkejut tiba-tiba bergema di dasar kolam sungai darah. Lonceng sungai darah. Xiao Yan tahu bahwa mungkin ada kemampuan bertarung jiwa di dalam gulungan cian karena kekuatan jiwanya yang besar. Saat ini, ia tak tahan mendengar suara yang begitu mengejutkan dari jimat pemakan jiwa. "Tetaplah tenang dan bicaralah. Sue Heling, kenapa ini terdengar agak familiar?" Xiao Yan mengulanginya beberapa kali dalam hati, lalu berkata dengan lembut. "Hahaha, aku tidak menyangka ada benda berharga seperti itu di sini. Setan kecil, sepertinya kita datang ke sini bukan tanpa alasan." Sebuah kekuatan misterius terpancar dari jimat pemakan jiwa dan tersenyum pada Xiao Yan. "Senior, kamu ini apa?" Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Sungai Darah Ling, inilah akhir dari 12 prajurit jahat di dunia hantu." Jimat pemakan jiwa tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan, dan berkata langsung. "Apa, lonceng sungai darah ini sebenarnya adalah yang terakhir dari 12 prajurit jahat di dunia hantu?" "Pantas saja aku selalu merasa familiar, memang begitu." Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan lega. Jelas ada sesuatu tentang 12 prajurit jahat di dunia hantu, yang pernah dijelaskan oleh pamannya, Raja Naga Emas, kepada Xiao Yan, jadi Xiao Yan kurang lebih memiliki kesan. "Hei, jangan lihat peringkat lonceng sungai darah di dasar 12 prajurit jahat di dunia hantu, tapi dalam hal kemampuan bertarung, aku khawatir Soul Eater peringkat ke-10 mungkin tak tertandingi," kata Soul Eater dengan sangat bersemangat. "Sue Heling, katanya itu formasi." Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Bagus, lonceng sungai darah dapat mengeluarkan peta sungai darah, dan peta sungai darah ini benar-benar pembunuh. Aku tak berani berkata apa-apa lagi, tapi dengan peri hantu tingkat Dosian bintang 1, jika kau mengendalikan lonceng sungai darah, aku khawatir kau bisa dengan mudah menghabisi Suan Tian-Tian," ujar Soul Eater ringan, namun suaranya terdengar sangat bersemangat. Seorang hantu setingkat petarung abadi bintang 1 bisa sendirian menantang seluruh Suan Tian-Santian. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Bagus, lonceng sungai darah bisa dikatakan telah menyerap banyak energi darah. Setelah dilepaskan, ia akan terlibat di dalamnya sejauh ribuan mil. Selain kekuatan misterius itu, saya khawatir hanya peri petarung bintang 3 yang bisa mengatasinya. Tapi di Suan Santian saat ini, tidak ada level kekuatan seperti itu, kata Soul Eater. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Xiao Yan tak bisa menahan tawa. Sue Heling ini sepertinya adalah formasi yang dia kembangkan, tetapi bahkan formasi itu berkali-kali lipat lebih kuat dari dirinya saat ini. Hehe, meskipun lonceng darah ini bagus, itu tidak cocok untukmu. Apakah kau melihat gulungan di sebelah sungai darah Ling? Kata pemakan jiwa dengan sengaja, seolah mencoba menarik perhatian Xiao Yan. Aku mengerti, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu isi hati jimat pemakan jiwa itu, dan langsung berkata tanpa mengungkapkannya. Benda itu, jika aku mengharapkannya bagus, itu pasti keterampilan bertarung jiwa yang sangat tirani. Sekarang kekuatan jiwamu telah meroket, dan kau tidak memiliki sarana untuk menyerang jiwamu. Sangat cocok untukmu, kata Soul Eater sambil tersenyum.
Lalu bagaimana? Xiaoyan juga bertanya sambil tersenyum. Kenapa kau tidak menggunakan jurus pertarungan jiwa dan memberiku lonceng sungai darah ini? Tanya pemakan jiwa langsung. Senior, kamu juga tinggal di tubuhku sekarang. Tidak apa-apa kalau aku tidak menagihmu sewa. Dan itu tidak perlu merepotkan, sepertinya aku bisa membawa lonceng sungai darah dan keterampilan bertarung jiwa ke dalam tas, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Batuk-batuk-batuk, sebagai manusia, kamu tidak boleh serakah. Kalian manusia tak punya sepatah kata pun untuk diucapkan, kalian tak cukup rakus untuk menelan seekor gajah. Soul Eater buru-buru membela diri. Lagi pula, kekuatan energi darah yang terkandung dalam lonceng sungai darah ini terlalu aneh. Jika kau paksa mengambilnya, aku khawatir akan buruk jika kau secara tidak sengaja terjangkit penyakit gelap, kata jimat pemakan jiwa. Kalau begitu, senior, apa kau memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan jiwa yang luar biasa, Xiaoyan menemukan bahwa lonceng sungai darah itu sama dengan jimat pemakan jiwa. Lonceng itu memang terisi daya, tetapi Xiaoyan juga seorang veteran, dan harganya pasti tidak akan semurah jimat pemakan jiwa. Setan kecil, apa yang kau inginkan? Sang pemakan jiwa tidak punya pilihan dan bertanya langsung. Sangat sederhana, beri aku waktu 3 tahun, dan Xiaoyan akan menyerahkan lonceng darah ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kamu memperlakukanku seperti penjahat bebas. Menurutmu aku ini kucing atau anjing? Akulah pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Aku akan memberimu pengawal manusia kecil yang bau, dan aku tidak akan melakukannya. Mendengar ini, Soul Eater berkata dengan marah dan menolak. Master pemakan jiwa, sepertinya dia punya cara, gumam Xiaoyan dalam hati. Aku tidak tahu pemakan jiwa macam apa dirimu di dunia hantu. Aku hanya tahu bahwa sekarang kau hanyalah sisa dari pemakan jiwaku. Dan jika aku benar-benar mengharapkannya, jika kau tidak menyerap kekuatan banyak ras jahat luar angkasa, aku khawatir kau masih akan tertidur lelap sekarang, kan? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Saat kamu dalam krisis, aku akan menyelamatkanmu sekali. Ini adalah pengakuan terbesar yang bisa kuberikan, gumam Soul Eater sejenak, lalu mengucapkan kata demi kata. Setuju. Xiaoyan langsung menyetujui jimat pemakan jiwa. Awalnya, Xiaoyan hanya ingin merusak jimat pemakan jiwa, tetapi ia tidak pernah menyangka jimat pemakan jiwa akan begitu menyegarkan. Dia benar-benar anak nakal yang tahu cara melunasi rekening. Tapi sudah disepakati sebelumnya bahwa identitasku sebagai pemakan jiwa dunia hantu, di mata kalian manusia, adalah orang jahat yang tak termaafkan. Jika aku mencoba menyelamatkan kalian, aku khawatir kalian akan dianggap oleh manusia sebagai pengkhianat di dunia manusia. Pada saatnya nanti, kau akan berakhir seperti tikus yang diteriaki orang-orang saat menyeberang jalan. Soul Eater merenung sejenak, lalu berbicara perlahan. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, ada banyak penjahat berkaki dua di dunia manusia. Kalau saat itu tiba, aku tak apa-apa pergi ke dunia hantu bersamamu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Anak baik, kamu punya nyali, kata Soul Eater sambil tersenyum. Sekarang sudah diputuskan, saatnya untuk mengumpulkan kedua hal ini. Blood River Bell, aku sudah berusaha keras di awal, tapi gagal mendapatkanmu. Tapi sekarang aku bisa mendapatkannya tanpa susah payah, kata Soul Eater dengan rakus.